Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat akademisi yang saya muliakan. Pada video ini masih membahas seputar Mendeley. Pada tutorial Mendeley ini, saya akan berbagi pengetahuan cara melakukan sitasi dan membuat daftar pustaka otomatis melalui Mendeley. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana keunggulan atau kemudahan yang diberikan oleh Mendeley dalam melakukan sitasi dan menyusun daftar pustaka, serta kita bisa membuat perpustakaan pribadi melalui Mendeley. Nah, agar sobat sekalian menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dalam belajar menggunakan Mendeley. Langsung saja. Pertama kita buka Mendeley yang sudah diinstal. Kita tidak berbicara menginstal Mendeley, tapi kita langsung kepada bagaimana menggunakan Mendeley dengan Microsoft Word. Oke, kita buka Mendeley masing-masing ya. Kemudian masukkan email. Bagi yang sudah stay di Mendeley-nya tidak ada masalah. Kita buka coba. Oke, kalau ada perintah seperti ini ya close saja. Nah, pada tampilan Mendeley desktop seperti ini masih kosong ya, belum kita buat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyusun referensi yang telah kita download. Oke, referensi yang telah kita download, yang kita butuhkan, referensi yang kita butuhkan. Nah, pertama, supaya referensi kita itu bagus, ya kan? Ada baiknya kita menata dulu, ya kan? Sebaiknya kita tata dulu. Misalkan kita ingin melakukan riset tentang pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja, misalkan seperti itu ya. Ada 3 variabel. Oke, kita bisa buat di sini. Misalkan kita susun dulu create ya. Kita create folder nih, create new folder, tambah ini. Oke. Kita buat di sini. Misalkan ya kita buat di sini kinerja. Enter. Oke. Kemudian kita buat folder lagi. Di sini ada. Oke. Oke. Nah, tetap pada posisi di sini. Kita buat di sini all dokumen ya, folder. Oke. Kita buat di sini komitmen organisasi. Oke. Nah, kemudian kita klik lagi misalkan create folder kepuasan kerja. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk memudahkan kita dalam mencari referensi. Karena nanti kalau sudah referensi kita sudah banyak di desktop kita ini, kita akan bingung. Tapi kalau dengan seperti ini kita bisa bisa menatanya, kita bisa tahu. Oke, ini cara yang pertama. Oke, ini saya coba cara yang kedua, kita hapus lagi. Oke. Remove, kalau menghapusnya tinggal di remove aja ya. Oke. Nah, kita ingin menyelesaikan satu project riset, misalkan kita buat di sini adalah folder skripsi. Oke. Nah, pada skripsi ini, misalkan sobat-sobat yang masih kuliah mau skripsi, tesis, disertasi ya, sama. Nah, pastikan kursor kita ini, kursor di sini, kemudian kita atau ini berwarna agak biru muda, kemudian kita klik, oke. Kemudian di sini kinerja.
atau kinerja. Oke. Nah, ini menjadi sub daripada bagian skripsi. Kan itu ya, sub daripada bagian skripsi. Oke, kinerja. Kita klik lagi di sini, di skripsi, kemudian klik folder, kemudian komitmen organisasi. Nah, oke. Kemudian kita klik lagi di skripsi ini, kemudian kepuasan kerja. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita klik di sini nanti di kepuasan kerja ini berarti semua di sini artikel yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Kalau di sini artikel yang berhubungan dengan kinerja. Kalau kita klik di sini nanti artikel yang berhubungan dengan komitmen organisasi. Nah, ini salah satu menata manajemen referensi kita. Oke. Begitu selanjutnya kalau ada project lain, silahkan klik saja di sini. Misalkan di all dokumen, kita buat folder baru. Oke. Misalkan foldernya project 1 atau penelitian dikti. Oke, nah ini ada penelitian dikti. Jadi ada 2 folder. Nah, ini bedanya tidak ada tanda panahnya seperti ini ya. Nah, ada 2 folder, bisa tertutup seperti ini. Oke, penelitian dikti. Nah, kalau kita ingin membuat sub folder, maka kita klik di sini, pastikan ini kursor kita atau arah warna petunjuk berbiru muda ini berada di penelitian dikti, baru klik folder, ini kan, misalkan variabel X1. Oke. Oke, kita kembali lagi kepada folder ini. Ini yang akan kita isi. Nah, kemudian di sini kita ingin membuat folder lagi, ya silakan klik. Misalkan X1 terhadap Y. Oke, nah, berarti ini akan berisi referensi variabel X1 terhadap Y. Nah, seperti itu semua ya, sehingga rapi. Oke, sekarang bagaimana kita menginput referensinya? Oke, misalkan ini adalah kita ingin menginput referensi yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Yang pertama ini kepuasan kerja, kita klik di sini. Kemudian kita pilih add file. Ingat ya, ini add file. Oke, kita pilih di folder mana sobat sekalian menyimpan referensinya. Seperti itu ya. Menyimpan referensinya. Oke, saya coba. Oke. Nah, ini ada. Oke. Yang pertama saya klik ini. Klik. Oke, muncul ya. Artikelnya berarti kalau sudah artikel yang kita upload tadi itu muncul, maka dia akan berwarna hijau. Ini ada tandanya ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Oke. Nah, artinya di sini kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada Mendeley, tetapi kita tetap melakukan kontrol terhadap Mendeley ini. Jadi apa yang kita tulis di dalam Mendeley ini, maka itu yang akan keluar nanti di Microsoft Word. Oke, pertama kita perhatikan membangun loyalitas pelanggan berbasis service quality. Oke, baik. Nah, ini kita perhatikan nih. Building customer, tidak connect judulnya. Yang dibacanya adalah judul yang berbahasa Inggris, yang dibaca Mendeley. Ya boleh saja kita mau masukkan judul ini. Nah, tapi sebaiknya judul utamanya. Seperti ini, oke. Kita copy. Ini. Oke, kita copy saja. Kemudian kita V. Kita Ctrl V aja, sorry. Oke. Ini kita blok. Oke, Ctrl C. CTRL-C ya. Kemudian ini CTRL-V. Oke, selesai. Nah, di sini ada kesalahan nama penulis. Ini harus kita perhatikan nama autornya ya. Jangan begitu input
Udah selesai gitu. Nggak kita perhatikan, tetap harus kita perhatikan, harus kita samakan. Di sini ada Mayasari, ternyata di sini tertulis kewirausahaan. Kan nggak connect. Makanya ini kita copy. Misalkan Mayasari. Oke. Nah, kita copy. Nah, karena ini ada lebih dari satu penulis, maka untuk pemisahnya kita gunakan enter. Ya kan? Jangan spasi, tapi di enter. Seperti ini ke bawah. Oke, kita copy lagi. Yang dikeluarin lagi, bisa. Ya, enter. Oke, kita copy lagi. Again. Nah, kan di bawahnya di sini. Oke, kita copy lagi. Muhammad Irfan Nasution. Oke, kita copy lagi. Oke, enter. Nah, nama jurnalnya tidak terisi, masih kosong. Maka kita copy jurnal ini. Oke, masukkan. Terbit tahun 2020. Volume 14. Nomor 2 halaman ya 218 ya kan. 218 sampai 234. Oke, 234. Oke, ya. Udah. Nah, di sini di tipenya ini karena ini adalah artikel ilmiah, maka ini kita tentang jurnal artikel. Oke, berarti ini sudah oke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Judul, autor, jurnal, tahun, volume, isu, page, halaman ya. Nah, isu ini nomor ya, isu ini nomor berapa gitu. Volume, isu nomor. Karena ini mengikuti standarnya English berarti nomor sama dengan isu. Oke. Nah, ini abaikan saja. Oke. Kita close, kita X, masuk. Nah, kita tetap oke tadi ini kita menginput artikel yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Ini misalkan artikel kepuasan kerja, misalkan seperti itu. Kita ingin menginput artikel tentang kinerja misalkan. Ya sama aja seperti tadi. Misalkan ini add, klik ini ya, tanda panah ke bawah, add file. Kita pilih, misalkan, oke, muncul lagi, seperti itu. Ini arahkan kursor sampai dia berwarna biru muda. Oke. Kita klik 2 kali. Oke. Kemudian kita samakan. Impact. Oke, judulnya sudah sama. Ini. Oke. Oke, nama penulisnya sudah sama. Nah, kalau kita ragu dengan nama penulis, kita boleh copy aja semuanya. Nah, di sini kita edit. Sorry, di sini kita edit. C. Oke. Ini kita edit. Nah, ini enter, tapi jangan ada koma. Oke. Nah, ini edit, kita edit seperti ini. Oke. Nah, ini nama jurnalnya tahun 2016. Oke, kita lihat di sini. Ini kan cara citasinya 2016. Nah, di sini volume 3 isu 1. Nah, di sini apakah ada nomor halaman atau tidak? Ada 1 sampai 15, page 1 sampai 15. Jadi ini harus kita isi semuanya. Oke, seperti itu. Yang lain abaikan saja. Oke, yang lainnya seperti itu juga. Coba kita isi lagi. Sebentar. Ini. Oke. Ini kita copy dulu supaya saya memastikan saja kalau ini bagus. Oke, ini kita copy. Kalau saya ulangi copy ulang supaya kita rapi lagi. Oke, ini sudah pas ya kan. Oke, itu. Oke, kita nah kita pilih lagi. Oke. Oke. Nah, ini adalah proceeding. Lihat ya, beda antara jurnal dengan proceeding. Ini prosedia misalkan. Proceeding ada bacanya international conference.
Kalau di sitiran itu ada tertulis International Conference, maka itu adalah hasil dari proceeding. Nah, ini jangan jurnal artikel, tetapi kita rubah menjadi proceeding. Kita cari nih conference proceeding. Oke, dia akan berubah. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah pas, tidak ada masalah. Cek. Oke, kita close. Oke, misalkan kita cari lagi di sini proceeding. Oke, ini ya. Kita harus tahu artikel mana yang kita input. Oke. Nah, ini kita ganti conference proceeding. Oke. Nah, proceedingnya ini eh, kita ini dua global ini karena hurufnya besar maka kita ketik ulang global conference. Kalau saya sih biasanya misalkan kita copy paste saja di Microsoft Word, misalkan seperti itu ya. Kalau di sini, oke, ini kita eh, pakai, oke, ya, biar kita tidak mengetik ulang lagi seperti itu. Oke, Ctrl X, kita kembali ke Mendeley. Oke, oke 2015. Oke, seperti itu kalau proceeding. Jadi sesuaikan dengan titelnya. Kalau buku ya buku gitu. Oke, seperti itu. Ya. Kalau buku seperti apa? Nah, kita sama saja. Misalkan nih buku ada contoh buku ya. Oke, ini ada buku yang kita dapat ya. Ini buku The Strategic Development. Oke, ini nama penulisnya. Nah, di sini kita ganti buku publication. Oke kan? Nah, sini ini HRD Press. Oke, tahun 2003. Kemudian city-nya ya Kanada kan? US and Kanada. Oke. Nah, publishernya ini publishernya www atau cari publishernya. Oke, publishernya tetap ya HRD Press ini. Nah, kalau buku itu yang penting ya isi ini publication, year page, kemudian city-nya, kemudian publishernya. Oke, selesai. Dah, selesai. Kita menginput referensi. Kita anggap kita sudah selesai menginput referensi. Oke, nah ternyata kita ingin melakukan citasi terhadap artikel ini, Platis. Oke, kita ingin mensitasi terhadap artikel Platis. Oke, namanya ini kita copy, Platis. Ya, ingat ya, kita copy. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word. Nah, seperti ini sobat sekalian. Kita harus sudah tahu, misalkan artikel mana yang ingin kita citasi. Oke, saya masuk Microsoft Word. Misalkan ini adalah artikel atau bab 1 daripada sobat sekalian. Ini adalah misalkan kalimat atau paragraf dalam pendahuluan. Kemudian, nah, paragraf ini kan artinya paragraf ini adalah kutipan. Artinya kita mengutip dari argumentasi penulis lain. Nah, siapa penulisnya? Kita harus tahu siapa paragraf ini dari artikel mana yang kita kutip. Oke. Nah, ternyata kita mengutip dari artikel si Platis. Oke, di Mendeley ini kita menuju ke artikel Platis, kemudian kita blok, kemudian tekan Ctrl V atau icon copy, oke, atau Ctrl+C. Kemudian kita kembali kepada Microsoft Word, oke, kembali kepada Microsoft Word. Nah, kemudian karena kita sudah menginstal sebelumnya kita sudah menginstal MS plugin, maka akan muncul di reference. Oke, ini kita klik reference, muncul
logo Mendeley. Oke. Nah, berarti Mendeley sudah siap digunakan. Oke. Nah, kemudian yang paragraf ini atau kalimat ini adalah hasil kutipan dari si Platis. Nah, makanya kemudian kutipan itu ingin kita letakkan di belakang, di akhir daripada kalimat ini. Seperti itu. Oke, kursornya kita arahkan di akhir kualitas, berkualitas, kita tekan spasi sekali. Oke, ini titik-titik. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian kita insert. Oke, sebelumnya kita atur dulu nih. Oke, misalkan panduan skripsi atau jurnal yang kita tuju meminta menggunakan American Psychological Association, ya kan? Jadi atau APA kan itu, APA. Kita pilih mau 6 edisi juga boleh, mau 7 edisi juga boleh, tergantung ya. APA ya, APA. Ini kita pastikan ini APA. Oke. Kemudian kita klik insert citasi. Oke. Kemudian di kotak ini kita Ctrl V nama yang sudah kita copy tadi. Oke, sorry. Ini si Platis nih. Kita set, kita Ctrl V karena ini semuanya tercopy, maka kita cukup melakukan, kita edit sebelumnya. Oke. Di sini kita Platis nih, kita copy. Oke. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word, kita insert citation, kemudian Ctrl V, akan mengarahkan kepada artikel kita. Ingat, kalau kita salah misalkan, dia ada I, nggak ketemu. Jadi harus memang benar dia spellingnya. Oke. Kemudian kita klik Go to Mendeley, dia langsung lihat nih, warnanya kan berbeda nih. Warnanya ini agak gelap ya. Langsung mengarah ke si Platis. Oke. Boleh juga kita di sini kita letakkan, kalau nanti artikel kita sudah banyak, kita bingung karena mungkin warnanya hampir sama gitu kan, karena ini masih sedikit jadi masih gampang kita melihatnya. Tapi kalau artikel sudah banyak mungkin kita akan sedikit kebingungan, dan lebih baik kita di sini kita letakkan, kita Ctrl V tadi si Platis tadi. Oke, ini relation between, ingat judulnya, ingat judul dan nama penulisnya. Oke, kita klik sekali di sini. Oke, kemudian ini ada icon, menu icon gambar site. Oke, kita klik site sini. Dia akan langsung otomatis. Anda tidak perlu lagi mengetik seperti ini. Kan ya, mungkin yang selama ini masih manual, Platis et al. Oke, Platis et al 2015. Kita capek ngetiknya. Kalau seperti ini kan kita tidak capek ya. Oke. Nah, Platis karena ini masih menggunakan standar English et al, maka kita bisa merubahnya. Tinggal kita blok ini, sesuaikanlah dengan aturan yang berlaku atau pedoman penulisan yang berlaku. Misalkan DKK, misalkan pedoman skripsinya meminta DKK, oke, Platis DKK gitu. Tapi kalau tidak ada persoalan dengan citasi ini, ya tidak menjadi masalah karena ini adalah standar internasional. Kenapa et al? Karena penulisnya lebih dari satu orang. Kita lihat apakah benar penulisnya lebih dari satu orang. Ternyata penulisnya 3 penulis. Makanya 3 penulis itu dikodekan dengan et al. Cukup nama pertamanya saja yang ditulis. Jadi tidak perlu yang lain. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada 2 penulis yang menyatakan kalimat ini seperti apa? Ya tinggal titik koma saja. Seperti itu kan. Lihat siapa misalkan yang mau disitasi lagi penulisannya. Oke, ini kita clear. Misalkan ini. Oke. Tinggal kita copy. Copy nama penulisnya. Oke.
Ini kita insert citasi. Oke, ini langsung ya mengarah go. Kemudian gini. Oke, kita klik lagi. Kita oke. Nah, kalau di dalam penulis, kalau misalkan di dalam sebuah kalimat ada lebih dari dua penulis yang menyatakan, maka ini tutup kurung ini kita hapus. Oke, keep manual edit kita klik. Oke, ini juga kita hapus supaya dia menyatu. Nah, seperti ini keep. Oke, supaya dia seperti ini. Jadi seperti ini. Oke, ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di mana muncul daftar pustakanya? Kita tidak perlu lagi mengetik daftar pustaka. Misalkan ini adalah halaman akhir referensi atau daftar pustaka ya, halaman akhir eh, karya ilmiah, sobat-sobat sekalian. Oke, kita enter saja sekali, kemudian kita klik referen, kemudian kita klik insert bibliografi. Oke, akan muncul secara otomatis. Nah, nanti di akhir baru kita rapikan. Sekarang kita input saja dulu semuanya ke Mendeley. Oke. Nah, kalau ini kan di belakang ya. Kalau di depan seperti apa? Ya, sama saja kalau di depan. Tidak ada perbedaan. Kursornya kita arahkan ke depan. Kemudian kita ingin melakukan citasi kembali. Kan nih, misalkan kita citasinya Abdul Razik. Oke. Nah, di sini menurut kan kita tinggal nama. Menurut penjelasan, oke, ya, kita insert citasi seperti ini Abdul Razik. Oke, go sini. Oke, ini kita klik, kemudian kita save. Nah, menurut penjelasan kan ada tutup kurungnya. Kalau dia di depan, maka tutup kurungnya itu ada di tahun. Jadi ini kita hapus. Oke, kemudian ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apakah kita perlu mengklik insert bibliografi? Tidak perlu. Kita cukup sekali saja mengklik insert bibliografi. Kenapa? Sudah otomatis. Razik ini sudah otomatis. Coba kita lihat. Oh iya, ini Razik otomatis. Nah, rapi. Kita pastikan citasi ini tidak akan tertinggal daftar pustakanya. Jadi kalau kita menulis karya ilmiah itu setiap citasi, ya, ini namanya citasi atau kutipan, harus tercantum yang kita kutip itu di dalam daftar pustaka ini. Begitu juga sebaliknya. Jika ada nama ini di dalam daftar pustaka, maka harus ada citasinya. Nah, si Razik ada di dalam daftar pustaka, kemudian kita lihat citasinya juga ada. Nah, seperti itu. Nah, Platis ini ada citasinya, kita lihat si Platis juga ada di dalam daftar pustaka. Jadi, kita pastikan bahwa tidak akan tertinggal daftar pustaka yang kita punya. Bayangkan kalau misalkan ada 100 daftar pustaka, 100 referensi. Kalau misalkan disertasi ya, 100 referensi misalkan. Waduh, kita kewalahan mengetiknya. Mungkin titik komanya kita juga kelabakan ya, di mana letak titik koma. Tapi dengan ini tidak, kita semuanya bisa melalui Mendeley. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kan seperti itu. Sama juga ini misalkan di depan. Ya, di depan kita ingin melakukan citasi. Kita klik lagi, siapa yang ingin kita citasi. Misalkan, nih, Hasan. Oke, kita citasi si Hasan. Oke, kita copy aja namanya ini misalkan, atau ini tekan Ctrl A, Ctrl C semua supaya nanti lebih gampang kelihatan. Kita insert citasi. Oke, ini Misbah Hasan Impact. Kita klik sekali di sini, oke. Go to Mendeley. Itu di sini kita kopikan. Kita klik sekali di sini, kita cite. Oke. Akan ada dua penulis, tinggal titik koma kita. Ya kan?
Siapa lagi citasinya? Clear. Oke. Misalkan ini Sari. Oke. Ini tinggal kita copy Sari atau di sini kita copy. Kemudian kita kembali ke lembar kerja kita, set. Oke, kita klik. Oke. Di sini kita klik. Oke. Set. Oke, Sari. Kalau 3 penulis ya 3 silakan. Seperti itu. Nah, kalau ini terus kita kemudian kita edit. Ini kan kalau di depan kan tidak ada tanda kurung, ya. Kita edit seperti itu di sini. Oke, 15. Selesai. Oke, seperti itulah kira-kira menggunakan Mendeley. Oke, nah, seperti itu. Udah, Hasan Sari ini apakah ada di dalam daftar pustaka? Kita cek apakah dia ada. Hasan ada, Sari ada. Jadi daftar pustaka ini dia langsung terabjad dari A, B, C kan itu. Jadi kita nggak perlu menyusun menurut abjad, ini langsung abjad. Nah, ketika sudah eh, selesai kita menginput semua citasi dan daftar pustaka, maka ini kita rapikan. Misalkan seperti ini kita blok semuanya. Oke, kita rata kiri, rata kanan, kemudian ini kita paragrafkan, ini kita satu spasi tergantung daripada permintaan pedoman masing-masing kampus atau masing-masing jurnal ilmiah. Nah, seperti ini kan kelihatan lebih rapi, lebih tertata, seperti itu rapi. Oke, ya, seperti itu ya sesinya. Nah, bagaimana misalkan buku, gitu ya. Oke, tadi sudah ada buku kita input ya. Sama saja, misalkan buku eh, menginputnya. Nih tadi buku ya. Oke, sama aja. Kita copy. Oke, di mana letakkan citasinya yang kita inginkan. Oke, misalkan reference, insert citasi. Oke, oke, keep manual. Oke. Nah, ini kita edit kalau di depan berarti tutup kurungnya ada di tahun. Oke, keep manual saja. Oke, ya kan? Oke, itu tadi kita sudah bahas, kita sudah menginput mulai dari artikel, proceeding dan buku. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hanya mampu kita tidak menemukan PDF-nya, ya, kita tidak menemukan PDF yang seperti ini. Apakah bisa masuk ke Mendeley? Iya, bisa, ya kan? Oke, misalkan kita masukkan, kita input. Nih, saya contohkan. Ya. Oke, kita closing dulu. Saya buka dulu. Oke, misalkan saya cari dulu. Oke. Ya, lah artikel ini adalah ini tidak bisa kita download karena ini berbayar. Kita lihat nih, ini berbayar. Artinya ini bayar ya. Enggak, artikelnya tidak bisa kita download. Tapi kita bisa membaca dari abstraknya misalkan, oh ini hasilnya ada pengaruh. Kan kita bisa mengungkapkan juga di sini kan, karena hasilnya kita baca abstrak. Nah ini kita copy, oke, Ctrl C, kemudian eh, di sini ada add entry manually, add entry manually. Saya ulangi lagi, klik add, ini, klik tanda panah ini, kemudian add entry manually. Oke, kita pilih jurnal artikel. Oke, kita masukkan titelnya. Oke, kemudian autornya siapa? Kita back lagi. Nah, kita copy aja. Oke, ini, ya kan? Oke, enter komanya dibuang. Oke, nah nama jurnalnya apa? Oke, kita langsung copy. Ini branch making. Oke, copy. Ya. Oke. Year berapa? Tahun berapa? Tahun 2019. Nah, kita lihat di sini ada cara citasinya di sini, citation. Oke.
volume 26 nomor 3 misalkan. Volume tahunnya tahun 2019. Oke, 2019. Volume nomor 26 isu 3 atau nomor 3 page ini 871. Oke, boleh jadi copy paste 871. Oke, save, jangan lupa di save. Oke, ya, save. Oke, masuk. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, setelah itu kita copy. Oke, kita copy, Ctrl C. Kita ingin meletakkan posisinya misalkan di akhir gitu ya. Oke, misalkan ini yang tadi ya. Oke, ini lagi. Oke, go. Oke, kita gini kan. Oke. Damija. Muncul nggak Damija di sini? Ada langsung Damija. Nah, oke, kita rapikan lagi. Oke, baru kita save tulisan kita. Oke, begitu juga dengan buku. Ya, tinggal kita pilih saja book, masukkan, save. Oke, kemudian juga dengan conference proceeding, oke, sesuaikan, save. Ya, jangan lupa di save di folder mana dia bisa kita masukkan. Nah, seperti itu kira-kira materi cara citasi menggunakan Mendeley saya kira tidak sulit dan sangat mudah untuk dipelajari. Semoga sobat sekalian paham bagaimana menggunakan Mendeley. Jika tidak paham menggunakan Mendeley, tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas, ya kan, apa masalah dan kendalanya menggunakan Mendeley. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.